Podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Kembali lagi di podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Dan kali ini di program Bisik atau Bincang Asik, kami berkesempatan untuk berkunjung ke kantor Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat. Tepatnya yang berada di Gedung Sate. Hari ini bersama saya Sizi telah hadir pula Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Beni Bahtiar MSI. Halo Selamat Bapak. pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dan wargi Jabar, di kesempatan kali ini kami akan membahas lebih dalam tentang petani milenial. Nah mungkin dari Bapak Beni terlebih dahulu nih, mungkin boleh dijelaskan tentang petani milenial itu sebenarnya apa sih? Mungkin wargi Jabar ada yang belum belum kenal dengan istilah ini. Mangga, terima kasih Mbak Sisi. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, adik-adikku, bahwa petani milenial ini merupakan salah satu program pemerintah Provinsi Jawa Barat yang digagas oleh Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil. Ini berangkat dari kondisi yang ada di Jawa Barat ini. Yang pertama, pada saat pandemi, ini kelihatannya sektor pangan pertanian dan pariwisata yang masih bisa tumbuh. Nah, manufaktur justru yang sangat drop sekali, sehingga ini banyak berdampak terhadap pengangguran, ya, PHK dan lain sebagainya. Selain itu juga Pak Gubernur melihat banyak aset-aset pemerintah provinsi yang hari ini tidak termanfaatkan, ya, di Jawa Barat ini. Dan ironisnya warga sekitarnya ini dalam posisi keadaan yang kurang sejahtera begitu. Sehingga Pak Gubernur berpikir kenapa lahan-lahan ini tidak dimanfaatkan, ya kan, untuk masyarakat, ya kan, apalagi kondisi seperti saat ini. Makanya tercetuslah ide bagaimana caranya anak-anak muda pedesaan ini, ya kan, bisa menggarap lahan-lahan tersebut begitu. Nah, makanya muncullah ide dari Pak Gubernur petani milenial dan menginstruksikan kepada kami untuk mendesain, ya, konsep petani milenial itu seperti bagaimana. Nah, makanya muncul ide tersebut sehingga kami mencoba untuk menginventarisir tanah-tanah yang ada di Provinsi Jawa Barat ini guna dimanfaatkan bagi para petani milenial ini. Baik, dan mungkin untuk syaratnya sendiri menjadi petani milenial ini apa aja sih Pak? Gitu, mungkin apakah semua warga Jabar bisa ikut jadi petani milenial atau bagaimana? Ya, semua warga Jawa Barat rentang usia 17 sampai dengan 39 tahun itu bisa menjadi petani milenial. Dan tentunya nanti ada beberapa persyaratan yang notabene ini untuk lebih menguatkan. Karena kenapa? Petani milenial ini nanti akan diberi pinjam lahan, ya, akan diberi akses pinjaman permodalan kepada perbankan, dalam ini Bank BJB. Lalu juga kita sudah mempersiapkan off-takernya atau pembeli dari komoditas tersebut. Itu intinya kita. Oke, dan mungkin ada tahapan-tahapannya nggak sih dari persyaratan, mungkin pas pertama daftar atau bagaimana? Ya, tahapannya seperti apa? Pendaftaran awal itu sudah dilakukan pada tanggal 7 sampai 7 sampai 14 Februari yang lalu. Itu alhamdulillah tercatat kurang lebih 8.989 total keseluruhan yang terdaftar di melalui web itu. Nah, dari 8.998 ini terkoreksi. Nah, terkoreksinya ini akibat dari luar provinsi dan tidak memenuhi standar tadi. Ya, di luar usia rentang tadi 17 sampai 39 tahun, sehingga terkoreksi menjadi 4.439 pendaftar. Nah, dari 4.439 pendaftar ini terkoreksi kembali ada 2.240 pendaftar. Ini dengan apa? Ini terkoreksinya karena yang tidak memiliki kontrak. Jadi maksudnya begini, yang sudah memiliki kontrak yang pada saat ini bekerja, ya kan, tidak menjadi prioritas bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena kenapa? Ini kan dalam upaya untuk menangani masalah pengangguran, penanggulangan masalah pengangguran. Sehingga yang belum bekerja dan rentang usia 17 sampai 39 tahun ini yang menjadi prioritas. Ya kan, untuk diberikan pekerjaan ini atau petani ini. Nah, dari 2.240 ini nanti akan ada seleksi kembali.
ya. Pertama wawancara, ya nanti ada screening lagi dari Bank BJB, ya kan layak atau tidaknya yang bersangkutan untuk mendapatkan akses permodalan. Ini yang memang hari ini sedang berjalan dari program ini. Oh oke, itu dia. Dan kalau misalkan barusan mendengar paparan dari Bapak Benny gitu ya, ada nanti ada wawancara juga dengan dari Bank BJB, ada screening dari Bank BJB. Betul. Nah mungkin boleh dikasih tahu juga nggak sih Pak, ini kalau misalkan program ini adalah kolaborasi antara siapa aja nih? Oke, ini sebetulnya seluruh stakeholder ya. Pentahelix ini kita dilibatkan, ya. Baik itu mulai perguruan tinggi, pemerintahnya, bisnisnya, media masanya, maupun komunitas. Ini kita libatkan. Nah, instruksi Pak Gubernur adalah bahwa semaksimal mungkin memberdayakan BUMD kita. Ya kan? Jadi nanti off-takernya dari Agro Jabar. Lalu akses permodalannya dari Bank BJB. Ya kan? Nah, tapi di luar itu juga manakala memang ini pasarnya di luar agro dan Bank Bank BJB ini masih memungkinkan untuk dari Himbara, ya, himpunan bank pemerintah negara dan dari off-taker swasta lainnya, ya kan, yang notabene ini sudah memiliki pasar yang cukup baik. Karena begini, ada sebuah target yang diharapkan oleh Pak Gubernur adalah bahwa setiap petani milenial ini harus mendapatkan minimal sekitar 4 juta rupiah. Per orangnya per orangnya itu untuk targetnya adalah UMK dari Kota Bandung. Kota Bandung kurang lebih demikian. Jadi ada jargon Pak Gubernur, hidup di desa, rezeki kota, bisnis mendunia 4.0-nya. Makanya kita juga kenapa petani milenial yang menjadi target sasaran? Karena dianggap oleh Pak Gubernur anak-anak ini sudah melek teknologi, ya, informasi, sehingga mereka diharapkan bisa mengakses informasi-informasi bagaimana bertani yang baik, bagaimana mereka memasarkan produknya dan lain sebagainya itu melalui teknologi informasi tersebut. Betul, itu dia. Maka dari itu mungkin untuk targetnya sendiri adalah milenial dan juga zilenial ya, yang sudah melek teknologi istilahnya warga Jabar ya. Baik, dan mungkin kalau tadi disampaikan untuk pendaftarannya di bulan Februari gitu Bapak ya. Nah, dari bulan Februari mungkin bulan-bulan sebelumnya juga yang pasti pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mempersiapkan apa aja nih untuk program petani milenial ini. Hari ini tanah yang sudah siap insya Allah kurang lebih 100,52 hektar ya, yang tersebar di Jawa Barat. Lalu komoditas yang diminati ini cukup banyak juga, ada 6 komoditas. Mulai tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan. Nah, ini kan banyak turunan-turunannya, ya. Nah, ini nanti kita akan melihat kira-kira yang potensi pasarnya bagus, lalu harganya juga bagus. Nah, nanti akan kita pilih. Jadi intinya begini, anak-anak ini jangan menginginkan komoditas yang diinginkan oleh mereka, tapi mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pemerintah. Karena pemerintah sudah memiliki off-taker yang memang hasil komoditasnya langsung ditampung oleh yang bersangkutan. Contoh, sektor peternakan. Peternakan yang potensi yang paling bagus hari ini adalah ternak puyuh, ya, kambing, sapi, misalkan. Itu juga potensinya bagus. Kenapa saya katakan bagus? Karena untuk telur puyuh ini dengan modal 50 juta, ya, dengan luas lahan itu kurang lebih sekitar 100 meter persegi, ya, itu bisa menghasilkan per bulannya kurang lebih sekitar 5,5 juta. 5,5 juta. Ya, 5,5 juta. Artinya kan ini, mohon maaf. Ya betul, 5,5 juta. Ini artinya kan potensinya luar biasa. Betul. Dan tidak begitu susah. Dan itu adalah hewan asli Indonesia gitu kan, khususnya Jawa Barat. Nah, dan dari proses pemeliharaan pun tidak sulit gitu kan, mudah. Per harinya paling 1 jam lah untuk memelihara itu. Nah, ini kan artinya sesuatu yang menarik ya kan untuk para pemula di dalam melakukan aktivitas ekonominya. Perlu kami informasikan juga kepada saudara-saudara kami di Jawa Barat, kebutuhan sapi Jawa Barat ini hari ini 1,5 juta ekor per tahun. Per tahun. Dan ini baru bisa terpenuhi kurang lebih 300.000. Artinya masih ada peluang bisnis di sektor peternakan sapi ini kurang lebih 1,2 juta. Ini peluang-peluang yang cukup besar saya kira kalau seandainya ada keinginan dari masyarakat, terutama para petani milenial ini, anak-anak milenial ini untuk menggarap sektor pertanian. Karena mohon maaf, sektor pertanian ini adalah sektor yang tidak akan pernah mati. Kenapa? Karena selama manusia hidup, manusia itu butuh pangan. Betul. Ya kan? Artinya sampai kapanpun juga ini menjadi salah satu
bisnis yang menjanjikan. Apalagi Pak Gubernur mengharapkan bahwa Jawa Barat ini mesti menjadi lumbung pangan nasional, ya kan? Jadi artinya kita berupaya untuk semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan lahan-lahan yang ada di pemerintah provinsi ini. Termasuk juga kita menggandeng pihak swasta, ya, pihak swasta untuk berkolaborasi di dalam program ini. Oke, baik. Dan mungkin mengingat dari pendaftarannya sampai beribu-ribu orang gitu ya, Bapak ya, dari program petani milenial ini, fasilitas apa aja sih Pak yang sudah dipersiapkan untuk para petani milenialnya mungkin? Kalau tadi kan yang sudah disiapkan adalah lahannya, dan yang lainnya mungkin fasilitas yang lainnya apa aja nih? Ya, begini, kami dengan off-taker, jadi off-taker ini kami dari pemerintah provinsi menginginkan bahwa mereka mesti memiliki agronomis. Ya. Agronomis itu di mana mereka ini nanti akan membimbing para petani milenial ini dari mulai menanam, ya, sampai dengan menanam, lalu pemeliharaan sampai pada panen dan pasca panen. Itu mesti dijamin oleh oleh off-taker tadi. Nah, harapannya adalah supaya si anak-anak ini benar-benar mendapat bimbingan, ya kan, dari off-taker ini. Sehingga nanti hasilnya bisa maksimal, ya sesuai dengan harapan, gitu kan? Karena kita menjaga mentalitas dari anak-anak itu sendiri, jangan sampai mereka, ya kenapa sih kita tuh dilepas dan lain sebagainya, itu kita tidak akan lepas begitu saja, tapi kita akan berikan bimbingan. Itu salah satu fasilitas yang akan diberikan oleh pemerintah, ya melalui off-taker tersebut. Melalui off-taker tersebut, ya baik. Dan mungkin setelah daftar petani milenial ini, apa nih kewajibannya nih untuk gimana pola kerjasamanya nih dari petani milenial ini? Sebetulnya nanti pola kerjasamanya B2B saja, ya B2B, tidak dengan pemerintah. Pemerintah ini hanya sebagai fasilitator. Ya, jadi nanti si petani milenial ini akan bekerja sama dengan off-taker yang akan menampung hasil dari komoditas yang diolahnya. Nah, nanti kita fasilitasi di situ, ya kan? Nah, makanya selain off-taker, kita siapkan juga perbankannya, kita siapkan juga lahannya. Maka Pak Gubernur, Pak Emil selalu menyampaikan, yang penting petani milenial ini asal mau berkeringat saja, ya kan? Karena lahan, akses permodalan maupun off-takernya sudah disiapkan oleh pemerintah, ya. Jadi sudah tidak usah bingung lagi, mesti menanam apa, menjualnya kemana, karena memang sudah siapkan. Lebih enak sebetulnya. Nah, dan ini memang salah satu upaya dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah terhadap para petani milenial ini. Dan yang paling terpenting adalah harapan Pak Gubernur bahwa anak-anak muda di pedesaan ini sudah tidak lagi berpikir untuk mencari nafkah di perkotaan. Karena tadi di desa pun mereka sudah bisa menghasilkan angka sesuai dengan yang didapatkan di perkotaan. Pertama, menahan urbanisasi, ya kan? Kedua, kita juga memberikan fasilitas kepada saudara kita yang terkena PHK yang kembali ke desanya ini melakukan aktivitas ekonomi. Oh, oke. Jadi untuk petani milenial ini sendiri tujuannya yang pasti adalah untuk mengurangi angka pengangguran ya Bapak, angka pengangguran, ya. Betul. Baik, itu dia ya. Semoga bisa terlaksana dengan lancar untuk petani milenial ini Bapak. Amin. Ya, amin. Dan untuk tadi kan disampaikan untuk Februari pendaftaran ini sudah mencapai berapa? 8.989. Hampir 9.000 ya. Dan ini untuk ini adalah seleksi tahap pertama atau pendaftaran tahap pertama atau gimana? Ya, ini untuk tahap pertama, periode pertama. Nanti kemungkinan akan dibuka lagi. Setelah nanti ini sudah settle, kami sudah siap lahannya lagi, ini akan dibuka lagi. Pokoknya target Pak Gubernur itu sampai tahun 2023 ini mesti tercipta 5.000 petani milenial. Sampai 2023 masa jabatan beliau. Dan ini udah memasuki bulan Maret, berarti udah sejauh mana nih program petani milenial ini nih berjalan gitu? Ya, maka tadi saya sampaikan di awal bahwa program ini sudah masuk pada tahap wawancara hari ini. Wawancara. Ya, wawancara. Lalu nanti setelah wawancara itu akan ada seleksi dari perbankan melalui BI checkingnya. Layak tidak yang bersangkutan ini diberikan bantuan atau pinjaman modal. Itu. Insya Allah di awal April sudah bisa mulai running. Target kita seperti itu. Baik, dan mungkin untuk nanti hasilnya nih Pak, hasil pertaniannya gitu ya. Nah ini gimana nih cara Pemda Provinsi Jawa Barat dalam memperluas pasar untuk petani milenialnya? Nah mungkin ada upaya nggak sih untuk buka pasar global apa gimana? Oh iya, kalau mengenai pasar global, makanya kenapa? Kan di Jawa Barat ini ada yang namanya program Desa Juara. Ya. Di mana Desa Juara itu ada yang namanya OPOP, One Pesantren, One Product. Ada yang namanya OVOP,
one village, one company. Ada yang namanya desa digital. Dengan konteks desa digital, ini harapannya Pak Gubernur itu adalah produk-produk desa ini bisa mendunia, secara global gitu kan. Nah ini juga yang akan kita lakukan. Makanya nanti ada teamwork yang notabene membantu ya kan dari sisi marketingnya, ya kan guna memasarkan untuk hasil-hasil ini kepada keluar gitu atau global. Oke, dan untuk petani milenialnya itu sendiri sesuai domisili nggak sih Pak? Apa gimana? Ya. Jadi begini. Kita mengupayakan hari ini untuk tahap pertama ini adalah bagaimana akan kita prioritaskan petani-petani yang memang dekat terhadap lokasi lahan. Ya kan? Kenapa demikian? Karena memang dari pemerintah tidak mempersiapkan untuk living cost, untuk biaya hidup, ya kan? Karena memang tidak ada anggarannya, ya kan? Nah, sehingga nanti kita coba mendekatkan dulu. Nah, nanti next berikutnya akan ada program lagi bagaimana yang notabene mohon maaf ini juga masyarakat perkotaan cukup banyak juga yang berminat untuk bertani ini. Nah, kita akan pikirkan bagaimana caranya nih. Atau mungkin nanti ada semacam kesepakatan ya antara dinas terkait yang menjadi pembinanya dengan para calon petani ini. Ya kan di dalam mereka menggarap lahan-lahan tersebut. Itu mungkin nanti ada tahapan-tahapan berikutnya. Tapi yang pasti hari ini adalah mendekatkan dulu antara peminat dengan lokasi yang ada. Oke, itu dia Wargi Jabar. Ya, sekilas tentang petani milenial sebenarnya ini banyak sekali yang ingin saya tanyakan tentang petani milenial ini gitu ya, karena saya juga dari Kabupaten Cianjur nih Bapak kebetulan di sana banyak teman-teman juga yang nanyain juga nih Bapak kebetulan tentang petani milenial ini ya. Dan mungkin untuk Wargi Jabar yang belum tahu, kan mungkin ada yang belum tahu juga nih Bapak nih, akankah ada launching juga nih untuk program petani milenial ini? Insya Allah launching akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari ini oleh Maret 17 Maret ini oleh Pak Gubernur ya di daerah Cikadu Cianjur Selatan. Ya, di sana memang kita ada lahan yang memang sudah dipersiapkan untuk petani milenial dan insya Allah itu akan menjadi salah satu lokasi untuk pengembangan ke depannya. Karena di sana itu kurang lebih ada 900 hektar. 900 hektar ya, tapi memang secara bertahap karena memang perlu ada pematangan dan lain sebagainya. Ini bertahap, kita sedikit-sedikit. Karena juga memang kita juga akan memprioritaskan petani-petani sekitarnya, gitu kan, supaya tidak terjadi konflik, ya kan, ya tidak terjadi konflik. Jangan-jangan sampai begini, tiba-tiba datang petani dari perkotaan, tapi nanti petani di desanya menonton, gitu kan. Ini yang dikhawatirkan terjadi konflik sosial, kan. Makanya kita kenyangkan dulu warga desanya, setelah warga desa kenyang dan masih ada lahan, ayolah orang-orang kota masuk ke sana. Itu kan ada keharmonisan, ya kan, di antara petani lokal dengan petani pendatang. Oke, itu dia Wargi Jabar. Ya, dan mungkin untuk Wargi Jabar yang ingin tahu lebih lanjut tentang petani milenial ini, bisa menghubungi kemana atau hotline kemana atau gimana? Itu hotline-nya di petani milenial jabarprof.go.id. Petani milenial jabarprof.go.id ya, silakan langsung diakses ke sana karena ini milenial dan zilenial mah udah melek teknologi ya Pak ya, tinggal dibuka langsung websitenya ya. Dan makanya hari ini kalau banyak yang protes kenapa ini tidak tahu dan sebagainya, berarti tidak melek teknologi ya kan. Nah, karena kita juga harapan kan anak-anak yang melek teknologi. Dan satu hal yang perlu diingatkan, ternyata saudara-saudara kami dari Jawa Barat ini banyak dari daerah luar Jawa Barat pun yang berminat. Ada yang daftar juga, kurang lebih ada 174 yang daftar. Ya, jadi ini ternyata menarik minat nasional untuk kegiatan atau program petani milenial yang digagas Pak Gubernur ini. Gitu. Oke, semoga bisa melebarkan sayap. Insya Allah. Jadi Pak Gubernur berharap biarlah kita bangun virusnya dari Jawa Barat, nanti kita sebarkan virus kebaikan ini kepada nasional. Begitu. Iya, amin. Semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Dan terakhir Pak, mungkin harapan dari Bapak Bini sendiri untuk milenial dan juga zilenial di Jawa Barat, mungkin seperti apa harapannya? Oke, harapan kami dari pemerintah provinsi, mari kita bangun desa. Karena dari desa inilah sebetulnya ekonomi ini bisa tumbuh ya untuk memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan. Pak Gubernur sangat berharap sekali menginginkan atau ingin mewujudkan sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya Jawa Barat. Sehingga pada periode sampai tahun 2023 ini Pak Gubernur menginginkan tidak ada lagi masyarakat miskin di Jawa Barat. Minimal mereka itu bisa hidup sejahtera.
Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan program ini didukung oleh semua pihak, terutama anak-anak muda yang memiliki kreativitas tinggi, dan insya Allah anak milenial bangkit, negara maju, Jawa Barat pun sejahtera. Amin. Tetap semangat ya yang Ya, pasti tetap ya. semangat yang pasti, betul. Baik, dan sekian Wargi Jabar untuk episode kali ini tentang petani milenial. Kalau tadi bilangnya tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Oke, amin ya, diaminkan Amin. ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Dr. Andes Beni Bahtiar MSI, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat. Dan untuk Wargi Jabar yang ingin bertanya-tanya, silakan langsung tadi diakses ke websitenya di petanimilenialjabarprof.go.id. Silakan langsung dicek di situ, atau nanti kita ada kesempatan bertemu kembali, membahas kembali, atau nanti kita akan juga liput untuk launchingnya seperti apa. Ya. Nanti kita ketemu lagi di podcast Juara Jabar Prof Bersuara. Saya Sisi pamit bersama Bapak Beni di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.